Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syariatil Islamiyah. Kewajiban komitmen bagi seorang muslim terhadap hukum-hukum syariah Islamiyah. Pada malam ini kita akan mempelajari tema syariat Islamiyah dan bangunannya. Asy-syari'atul Islamiyah, syariat Islamiyah, hiya al-wahyu alladzi auhahu Allahu ila nabiyyihi dan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Liyukhrija bihi an-nasa, untuk mengeluarkan manusia minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kekafiran, cahaya artinya cahaya iman. Dan an-nur juga berarti wahiyya kitabullahil karim, yaitu kitab Allah yang mulia. Alladzi la ya'tihi al-batilu, yang mana tidak ada padanya, tidak datang padanya suatu kebatilan. Min baini yadayhi, baik dari hadapannya, wala min khalfihi, dan juga tidak dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Islamiyah diwahyukan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mufassiratu lil Qur'ani, di mana as-sunnah fungsinya adalah sebagai mufassir, sebagai tafsir daripada Al-Qur'an, wa mubayyinatun lahu, dan sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an. Waddallatu alaihi, dan apa-apa yang menunjukkan kepadanya.
Wal kitab was sunnah, Alkitab dan as-sunnah, ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutalazimani, adalah dua kebenaran yang saling mutalaziman, saling berhubungan. Talazuma syahadati an la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadan Rasulullah, seperti hubungan antara syahadat la ilaha illallah dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dari sini mari kita pelajari poin ini para jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Tujuan utamanya adalah agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita baca pada kitab-kitab para ulama tentang penciptaan alam semesta, di mana penciptaan alam semesta ini dalam rangka untuk membuktikan kebenaran la ilaha illallah, kebenaran kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kemudian Allah menciptakan pula syariatnya. Bagaimana ya syariat di sini fungsinya adalah mengatur manusia agar menjalani penyembahannya terhadap Allah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsinya syariat. Jadi hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang terbebani dalam ibadah, dalam penyembahan. Di Allah adalah zat yang maha disembah. Kemudian Allah jadikan alam semesta ini menyembah kepada Allah dengan syariat masing-masing. Adapun yang terkena hukum taklifiyah, hukum yang di situ terbebani, ya, membebani, yang mana hukumnya akan berjalan sampai di hadapan Allah, yang nanti Allah akan berikan pahala khusus surga atau siksa khusus yakni neraka. Yang terbebani dengan syariah taklifiyah ini adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Selain manusia dan jin tidak mendapatkan syariat yang sifatnya taklifiyah, membebani, ya, atau dalam kata lain syariah al-wajibah, yang diwajibkan, ya, kecuali jin dan manusia. Selain jin dan manusia, malaikat, tetap malaikat diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah, tapi tidak bersifat taklifiyah, karena tidak ada beban nanti bagi mereka, tidak ada pahala surga atau neraka. Begitu juga makhluk-makhluk lain. Allah menciptakan langit bumi. Langit ini pun juga beribadah kepada Allah. Bumi juga beribadah kepada Allah. Matahari, bintang, planet-planet yang ada, semuanya beribadah kepada Allah. Tapi tidak masuk kepada asy-syariah at-taklifiyah. Syariah yang di situ ada beban, ya, ada konsekuensi, pahala dan dosa. Termasuk juga tumbuhan-tumbuhan yang ada, bebatuan, ya, air, udara, binatang-binatang, semuanya beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya Allah tentukan. Ibadahnya malaikat, ibadahnya langit, ibadahnya bumi,
ya, ibadahnya ikan-ikan di laut, ibadahnya binatang-binatang di daratan, semuanya sudah ditentukan ibadah mereka. Tapi sifatnya tidak taklifiyah, tidak wajib. Nah ini. Dan sebagaimana ayat berikut ini tentang bagaimana alam semesta bertasbih. Ya. Silakan penerjemahnya nggak siap ya. Biasa nggak siap. Semoga pertemuan depan siap ya. Sebagaimana ayat berikut ini tentang bagaimana tasbihnya alam semesta. Walakinnahum la yafqahuna tasbihahum. Bisa dilihat pada surah ke-17, surah Al-Isra ayat 44. Bagaimana alam semesta bertasbih, beribadah kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sudah ada yang artinya? Silakan. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Masya Allah. Lihat para jamaah, bagaimana alam semesta bertasbih. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu. Bertasbih kepadanya, yakni kepada Allah, semua langit, 7 langit, 7 bumi, 7 langit, 7 bumi. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu apapun kata Allah, yakni di alam semesta ini, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan ia bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya ia Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Wallahi para jemaah, lihat ayat ini para jemaah. Surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 44. Bahwa bumi, langit bertasbih. Inilah ibadah mereka. Ya bukan berarti ibadahnya kayak kita. Kalau kayak kita sholat 4 rakaat gimana? Langit sholat 4 rakaat jugruk lah. Nah itu, tadi sudah saya katakan, Allah sudah tentukan bagaimana ibadah mereka. Ibadahnya langit, ibadahnya bumi, ibadahnya matahari. Ibadahnya matahari ya bertasbih, dan termasuk juga taat menjalankan perintah. Terbit dari timur dan tenggelam di barat, kemudian kembali lagi ke timur, seperti itu. Taat menjalankan perintah Allah. Ya, segala sesuatu tunduk kepada perintah Allah. Sampai Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak mencipta dan memerintah, semuanya urusan hanya milik Allah. Tasbihnya gunung, tasbihnya lautan, semuanya sudah ditentukan. Daun-daun bertasbih, hewan-hewan bertasbih. Wallahi mungkin
Termasuk kalau daun, ada ayat lain yang mengatakan termasuk bayangan-bayangan mereka. Ini juga bayangan mereka pun juga beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Binatang-binatang mungkin dengan bunyinya, ya. Bunyinya kalau ada kata bunyi malam hari dengan suara yang indah, kemudian burung-burung berkicau, mungkin itu tasbih mereka. Cuman kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Ini semuanya beribadah kepada Allah, cuman sifatnya tidak taklifiyah, tidak wajib yang menjadikan nanti dosa kalau nggak ibadah, tidak. Tapi mereka otomatis para jemaah. Selain manusia, ibadahnya sudah pasti. Para malaikat otomatis, ya, langit otomatis ibadahnya, bumi otomatis, matahari, bulan, bintang semuanya otomatis. Hewan-hewan yang ada di lautan, di daratan semuanya ibadahnya otomatis. Ibadahnya tidak, ya, mereka otomatis sudah. Tidak ada kata misalnya hewan tertentu malas ibadah, tidak ada. Semuanya otomatis, dan mereka tidak ada hawa nafsu yang menyebabkan mereka bosan beribadah, tidak ada. Kecuali jin dan manusia yang memang dibebani syariat, dibebani istilahnya, itulah istilah taklif, ya. At-taklif artinya pembebanan, ya. Di mana manusia dan jin ini memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelaksana syariat yang yang inti. Syariat yang inti yang dibuat khusus oleh Allah yang disebut asy-syariah al-islamiyah. Syariat Islamiyah. Di mana di sana ada wajib dan sunnah, wajib dan tidak wajib. Ya, ada kewajiban, ada amal tambahan. Di mana kewajiban ini diwajibkan oleh Allah kepada seluruh manusia, ya, yang laki maupun yang perempuan, agar menjalankan syariat ini dengan sesungguhnya. Nah, inilah yang disebut asy-syariah al-islamiyah. Sejak kapan asy-syariah al-islamiyah? Sejak Nabi Adam diturunkan. Nabi Adam diturunkan sudah membawa asy-syariah al-islamiyah, yang mana yang akan diberlakukan oleh Allah kepada Adam dan keturunannya. Dan itu berlaku sampai 10 keturunan. Jadi hebat. Nabi Adam dakwahnya para jamaah bertahan sampai 10 keturunan. 10 keturunan itu kira-kira berapa abad? Kira-kira satu keturunan itu kira-kira 100 tahun, ya. Berarti kira-kira 10 abad. Ada yang mengatakan 7 abad, 10 keturunan. Itu luar biasa. Dakwahnya Nabi Adam bertahan sampai sekian abad, itu luar biasa. Setelah itu manusia sudah rusak akidahnya, rusak total akidahnya. Dan terjadi saat itu menyembah 5 Tuhan selain Allah. Bayangkan, sampai Allah utus seorang rasulnya, dan dia sebagai rasul yang pertama kali di muka bumi yang sifatnya membangkitkan. Kalau Nabi Adam rasul pertama yang membawa syariat pertama, yang membawa syariat dari hadapan Allah menuju ke muka bumi. Setelah itu manusia rusak, karena memang para jamaah dalam hadis dikatakan bahwasanya tidak ada seorang rasul yang diutus melainkan setelah akidahnya umat itu rusak. Makanya dia disebut rasul itu karena dia harus menyampaikan, dan sifatnya membangkitkan kembali manusia yang rusak tadi agar kembali menyembah Allah dan tidak menyembah selainnya. Itulah fungsi rasul. Beda kalau nabi ini meneruskan syariat yang sudah ada. Misalnya setelah Nabi Musa ada beberapa rasul yang meneruskan dakwahnya, ya. Bahkan Taurat itu berjalan hukumnya sejak diturunkan sampai Injil. Jadi Zabur meneruskan Taurat, memperkuat
mungkin ditambah, mungkin dikurangi. Injil juga demikian, memperkuat Taurat, mungkin ditambah, mungkin dikurangi. Wallahu taala alam. Yang sifatnya saling keterkaitan. Kecuali Al-Quran yang memang didesain oleh Allah untuk internasional, sehingga Al-Quran berdiri sendiri. Walaupun sifatnya juga meneruskan syariat sebelumnya, yaitu as-syariah al-islamiyah. Ketika Nabi Nuh dibangkitkan, saat itu akidah umat ini sudah rusak total. Cuman saya belum menemukan keterangan 100%, 90% atau 75%, nggak ada keterangan seperti itu. Tapi sepertinya 100%. Kenapa? Bayangkan sampai munculnya 5 Tuhan itu terus gimana coba? Munculnya 5 Tuhan yang disembah oleh mereka. Apalagi kronologinya, terjadinya penyembahan terhadap patung-patung itu setelah dai-dai itu sudah sudah tidak punya kekuatan, sudah tua-tua dan tidak punya pengikut. Setelah itu mereka mati. Tinggallah manusia-manusia yang nggak kenal dengan Tuhannya. Maka dibangkitkan Nabi Nuh untuk berdakwah kembali. Nah ini, maka disebut Rasul yang pertama di muka bumi. Kemudian berikutnya Rasul-Rasul berikutnya juga demikian. Ya, tapi semuanya membawa syariat Islamiyah. Nah, sebagaimana ayat berikut ini, yaitu pada syir'atan wa minhaja. Pada surah kelima surah Al-Maidah ayat 48. Suratnya panjang, silakan dibaca artinya. Ayatnya panjang ya. Surah Al-Maidah ayat 48. Dibaca artinya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti tulisan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang melanggar kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya yang satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Subhanallah. Coba lihat para jamaah. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang berfungsi sebagai pembenar bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Islam itu para jamaah dibawa oleh pertama Nabi Adam, kemudian dibawa oleh Nabi Nuh, dibawa oleh Nabi Hud, dibawa oleh Nabi Soleh, dan begitu seterusnya, dibawa oleh Nabi Ibrahim, begitu seterusnya, dibawa oleh Nabi Musa, begitu seterusnya, dibawa oleh Nabi Isa, dan terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah rusak, Nabi Nuh muncul. Setelah rusak berikutnya, Nabi Hud muncul. Setelah rusak manusia akidahnya, Nabi Soleh muncul, dan begitu. Terutama coba berita-berita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimunculkan oleh Allah, di muka bumi ini terjadi kekosongan orang beriman. Wallahi para jamaah, luar biasa ini. Saat itu bumi ini tidak ada satupun yang beriman kepada Allah. Kafir semuanya. Ya mungkin memang manusia masih di negeri-negeri tertentu. Indonesia mungkin belum
Mungkin belum ada. Di zaman Nabi Ibrahim mungkin belum ada manusia. Yang ada manusia hutan. Orang apa? Orang hutan mungkin itu. Tapi manusia belum ada mungkin, karena manusia itu berjalan, menyebarnya berjalan sampai ada penemuan benua ini kan, penemuan ini penemuan. Yang menemukan siapa kan gitu ya. Itu artinya saat itu belum ada orang. Terus berkembang. Nah ini, pada saat Nabi Ibrahim tidak ada manusia yang beriman, sampai Nabi Ibrahim mengatakan dalam riwayat dikatakan bahwa bukankah hanya kami berdua yang beriman ya Allah, ketika mendoakan istrinya yang sedang disandera oleh raja saat itu, Raja Fir'aun saat itu. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan hanya kami berdua yang beriman di muka bumi, dia dan istrinya. Setelah itu disusul oleh keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Nah baru setelah itu marga Ibrahim kan gitu ya. Marga Ibrahim, setelah itu turun ke Nabi Ishak, jadilah marga Bani Israel. Marga Bani Israel yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ini Islam. Ya. Dan keislaman yang terjadi ya tentu berbeda-beda. Ya. Kemudian Allah jadikan setelah itu agama ini berputar di kalangan Bani Israel. Para nabi-nabi, para rasul banyak dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Karena berkembang biaknya manusia di kalangan Bani Israel mungkin lebih dari yang lain. Dan nabi-nabi yang lain diutus kepada negeri-negeri yang lain. Dan Allah yang Maha tahu. Karena nabi dan rasul itu banyak jumlahnya. Sebagaimana pada ayat berikut ini tentang nabi dan rasul. Qasasnahum alaika minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Sebagaimana pada ayat berikut ini. Qasasnahum pada surah keempat. Surah keempat, surah An-Nisa ayat 164. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Artinya, dan ada beberapa rasul yang sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami pisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Allah nyatakan warusulan dan para rasul qad qasasnahum alaika, yang sudah kami kisahkan kepadamu min qabl, sebelumnya. Ada nabi ini di negeri ini, rasul ini di negeri ini, Allah ceritakan sehingga nabi tahu. Warusulam lam naqsushum alaik, dan para rasul yang tidak kami ceritakan mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan yang sebenarnya. Dari ayat ini para jamaah, wallahu taala alam, apakah di Indonesia dulu ada nabi? Wallahu taala alam. Kalau memang ada manusia, walaupun syariatnya mungkin beda dan tidak lagi berlaku berikutnya, ya mungkin di Amerika, mungkin wallahu taala alam, itu urusan Allah. Tapi paling tidak rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang kita kenal, rasul-rasul yang memang ada sejarah yang berkelanjutan. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, berkelanjutan secara turun-temurun. Mungkin di negeri-negeri lain ada nabi yang syariatnya setelah itu
nabinya mati dan tidak lagi berjalan. Ya. Yang mana nanti dipersiapkan ketika nabi internasional, maka mereka akan terlewati begitu. Wallahu taala alam, itu urusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat yang lainnya, ya, sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat tadi, di mana Allah berfirman bahwasanya Allah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan benar sebagai pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penguji. Tadi dimaknakan sebagai penjaga. Penguji di sini artinya tidak ada orang yang menceritakan tentang masa lalu, tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, melainkan Al-Quran membenarkannya atau menyalahkannya. Ini namanya batu uji. Sering orang Yahudi datang kepada Nabi ngetes Muhammad itu Nabi atau bukan. Ya, begitu dia bertanya tentang hukum yang pernah berjalan di masa lalu, maka Jibril datang menjelaskan kepada Nabi. Nabi memberikan jawaban. Mereka pun membenarkan bahwa di Taurat ada hukum seperti ini. Membenarkan tentang bagaimana syariat Nabi Yakub, ya, yang kemudian dan banyak sekali itu Nabi jawab secara tuntas. Maka mereka membenarkan dengan wahyu yang diturunkan. Nah, ini yang disebut bahwa Al-Quran sifatnya muhaiminan alaihi, sebagai batu uji bagi kitab sebelumnya. Setelah Allah menceritakan hal seperti ini, apa kata Allah? Ini khusus kepada Nabi Muhammad. Ini pesan Allah khusus kepada Nabi Muhammad, agar tidak main-main dalam masalah hukum. Allah katakan fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumi di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Setelah Allah menceritakan tentang sebelumnya kitab-kitab yang diturunkan dan fungsi Al-Quran, maka kata Allah, hukumi mereka, putuskan perkara mereka dengan yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini perintah kepada Nabi agar menegakkan hukum Allah, hukum syariat Allah, dan tidak kemudian tunduk kepada hukum yang lainnya atau tawar menawar. Tidak. Nabi diperintah untuk istiqomah, ya, menjalankan apa yang ada. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Ini juga sebenarnya mengingatkan kepada kita para jamaah, kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kita, kebenaran sunnah Nabi yang sampai kepada kita. Mari kita ambil pelajaran dari ayat ini. Mari kita tegakkan. Mari kita tegakkan. Jangan pernah kita tukar-tukar dalam masalah sunnah Nabi. Kita tegakkan yang sunnah, yang ada dalilnya, yang sesuai dengan akidah salafus soleh, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jangan ada di antara kita melakukan tukar-tukar dalam masalah menegakkan Al-Quran dan sunnah. Dan kita terus memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan untuk menegakkan keduanya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian salah dalam menegakkan Quran dan sunnah, maka kita akan jatuh kepada kesesatan dan hancurnya amal kita. Sudah azan? Nih, sebaiknya silakan diazani dulu. Sedikit tambahan para jamaah, untuk doa sesudah azan disunnahkan angkat tangan, karena termasuk doa masalah, doa permintaan. Dalam riwayat Ibnu Abbas, doa itu ada 3. Ada doa ul masalah, dan itu angkat tangan. Ada doa ul istighfar, nah itu cuman 1 jari, seperti di tengah-tengah khutbah. Ya. Ada doa ibtihal, ketika minta hujan.
Nah, semua yang berhubungan dengan masalah permintaan, nah tadi kan minta agar Nabi diberi derajat kan gitu ya. Banyak teman-teman tidak ngangkat tangan. Ini apa sebabnya dan siapa yang menyuruh saya tidak tahu. Padahal itu masuk kepada doa masalah. Ya, doa masalah angkat tangan. Sampai ketika khutbah, adzan di khutbah. Kan belum masuk ke khutbah. Nah, nanti di tengah-tengah ada Allahumma gfir lil, nah ini satu jari. Ya, itu sekedar tambahan ya. Baik, kita kembali kepada masalah bahwasanya ketika Allah menjelaskan tentang Quran yang diturunkan, yang mana Quran itu juga ada kaitannya dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, sebagai pembenar dan batu uji. Walaupun sifatnya, kalau kitab-kitab sebelumnya sifatnya adalah lokal, di mana Taurat terkhusus untuk Bani Israel, terkhusus itu. Zabur terkhusus untuk Bani Israel. Injil terkhusus untuk Bani Israel. Kalau Injil yang sampai ke Mojokerto itu Injil yang sudah tur. Yang sudah tur apa? Ya tur sudah jalan-jalan sudah. Yang aslinya Injil khusus untuk siapa? Bani Israel. Kata Nabi Isa, aku diutus kepada siapa? Domba-domba Bani Israel, seperti itu. Nah, sedangkan Al-Quran ini khusus. Allah setting Al-Quran adalah berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran dipersiapkan untuk internasional dan sifatnya sampai hari kiamat, dan sifatnya sumul, menyeluruh, sumuliyah, menyeluruh, ya. Dan juga membenarkan Taurat, membenarkan yang ada di Zabur, membenarkan yang ada di Injil dan kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi yang lain. Ini Al-Quran di samping berdiri sendiri. Nah, setelah itu Allah menerangkan tentang syariat, tentang berjalannya syariat. Maka Allah katakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin, bagi masing-masing umat kami jadikan pada mereka syariatnya dan jalannya. Nabi Adam punya syariat sendiri yang berlaku saat itu. Nabi Nuh punya syariat sendiri. Nabi Ibrahim punya syariat sendiri. Nabi Musa ada syariat sendiri. Nabi Adam ada syariat sendiri. Nabi Hud, Nabi bapaknya, ayahnya Nabi Sulaiman siapa? Daud. Nabi Daud ada syariat tersendiri. Dan syariatnya Nabi Daud ini yang banyak diteruskan di dalam Islam kita. Seperti apa? Puasa Daud. Betul gak kira-kira? Puasa Daud dan siapa yang tahu? Syariat sholat malam. Puasa Daud dan sholat malam. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sholat malam di mana Nabi menceritakan bahwa Nabi Daud itu sepertiga malam terakhir khusus untuk sholat malam. Nah, ini diteruskan dalam syariat Islam. Syariat Taurat ada yang diteruskan. Apa itu? Hukum rajam dan potong tangan bagi pencuri. Ini hukumnya Taurat. Hukum Taurat diteruskan oleh Al-Quran. Walau demikian bukan berarti Al-Quran bagian dari Taurat, sebagaimana Zabur bagian dari Taurat. Tapi Al-Quran berdiri sendiri. Bagaimana tidak? Yang Taurat cuma lokal fungsinya, Zabur lokal fungsinya, Injil lokal fungsinya, Al-Quran internasional. Seluruh negeri-negeri di bumi ini. Dan kepada seluruh jenis manusia. Makanya settingannya beda Al-Quran. Ya. Apa kata Allah? Walau sya'allahu, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, maka akan kami jadikan kalian satu umat saja.
Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat cuma 5 waktu. Puasanya cuma bulan Ramadan. Zakatnya 2,5% misalnya. Wah, seandainya Allah mau, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, satu agama, satu syariat, tidak nambah tidak kurangi. Kalau Allah mau. Tapi ada tujuan yang sangat bagus dari Allah, dan itu strategi Allah. Strategi Allah untuk menguji hamba-hambanya ini. Seberapa ketaatannya, seberapa komitmennya terhadap Allah. Kemudian apa kata Allah? Kenapa Allah jadikan syariat itu berbeda-beda? Ya, syariatnya Nabi Musa sholat dalam 1 hari 1 malam berapa coba? Syariatnya umatnya Nabi Musa 50 kali. Betul nggak kira-kira? Pada waktu Nabi Musa, Nabi Musa itu agamanya Islam, bukan agama Yahudi, bukan. Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, sholatnya sehari semalam berapa? 50 kali. Kemudian diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai kemudian diganti oleh Allah menjadi 5 waktu saja. Nah, ini contohnya. Kalau Allah mau seluruh manusia satu syariat saja, satu jenis, satu macam keislaman, Allah bisa. Tapi apa tujuan Allah? Walakin liyabluwakum, akan tetapi untuk menguji kalian, fima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Apakah menjalankan syariat itu dengan baik dan benar? Apakah tetap komitmennya kepada nabinya, kepada Allah, sesuai dengan yang disyariatkan kepada masing-masing umat tadi. Subhanallah, inilah para jamaah. Kemudian Allah katakan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Dan kita sekarang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang telah diraih oleh umat sebelum kita. Umat sebelum kita percaturannya sudah selesai. Masa Nabi Nuh sudah selesai. Yang baik sudah dengan kebaikannya, yang jelek dengan kejelekannya. Betul gak kira-kira? Begitu juga umatnya Nabi Ibrahim. Yang baik sudah dengan kebaikannya, yang ada yang 100%, ada yang 75%, ada yang mungkin cuma 5%, itu urusan lain. Tapi paling tidak mereka telah melaksanakan. Telah melaksanakan. Syariat umatnya Nabi Musa telah melaksanakan. Ada yang tingkat tinggi, pertengahan, ada yang bawah. Intinya mereka telah melaksanakan. Umatnya Nabi Isa, umat Islam, Muslim di zaman Nabi Isa, mereka telah melaksanakan perintah Allah ini. Mungkin 100%, 50%, mungkin ada yang di bawah itu. Nah, apa setelah itu kata Allah? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, yang terakhir yang disuruh ngejar dan berlomba adalah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lombalah, ya. Sebagaimana ayat perlombaan itu ada pada masalah puasa itu para jamaah, ya. Masalah puasa itu ayat perlombaan. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian mendapatkan takwa. Ini ayat perlombaan. Bahwasanya puasa itu telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian. Kewajiban lintas umat. Umat-umat sebelum kalian itu sudah selesai. Sudah selesai menjalankan ibadah puasa ini. Maka kalian wahai umat Muhammad hendaknya juga melaksanakannya. Yaitu ibadah puasa. Agar apa? Agar kalian mendapatkan derajat takwa. Karena derajat takwa itu sudah diperoleh oleh umat-umat sebelum kalian. Kalian juga jangan sampai tidak mendapatkannya. Itu makna daripada ibadah puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ini fastabiqul khairat kata Allah. Ini setelah itu Allah katakan apa? Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kejar orang-orang sebelum kalian itu yang sudah selesai, yang sudah berlalu. Mereka sudah mendapatkan hukumnya masing-masing. Mungkin surga, mungkin neraka. Tinggal kalian wahai umat manusia, wahai umat Muhammad, termasuk kita. Termasuk kita. Kemudian Allah katakan apa? Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Subhanallah para jamaah. Ayo berlomba-lomba. Silakan. Beribadalah, beribadalah. Ingat, kembali kalian hanya kepada Allah. Fayunabbi'ukum, lalu kelak Allah akan menceritakan kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Wallahi para jamaah, ayat ini berbahaya. Berbahaya bagi kita kalau kita tidak mentaati apa yang dimaksud. Di mana kebenaran milik Allah. Lantas kemudian Allah jadikan manusia itu memilih caranya masing-masing. Dan ingat, manusia ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir kepada Allah. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Ada yang bersatu di atas perintah Allah, ada yang cenderung berpecah-pecah. Dan itu terjadi di umat Islam juga. Nabi juga katakan, Bani Israel dalam hadis lain dikatakan pecah jadi 72 golongan. Dan kita dan umat Muhammad akan pecah menjadi berapa? 73 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ini telah terjadi perpecahan. Perpecahan sudah terjadi dan sudah kenyataan. Sementara Allah tidak menghendaki dan tidak menyukai perpecahan dalam urusan agamanya, dalam urusan syariatnya. Syariat yang diberikan kepada Nabi Nuh dibebankan oleh Allah kepada mereka agar mereka tunduk kepada syariat itu dan tidak berpecah. Dan jangan berpecah. Syariat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim agar dijalankan seutuhnya dan tidak boleh berpecah. Karena kebenaran hanyalah satu. Walaupun umat ini berpecah-pecah menjadi 1000 golongan, tetap yang benar hanya satu. Umatnya Nabi Musa juga demikian. Umatnya Nabi Isa telah berpecah-pecah, padahal yang benar hanya satu. Jadi intinya Allah tidak menyukai perpecahan itu. Seakan begini para jamaah, Allah turunkan syariat itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka perintahnya adalah, wahai umat Isa, jalankan syariat ini dengan penuh dan janganlah kalian berpecah belah. Taati yang ada. Begitu berpecah belah, jadilah tersesat jalan. Sampai Nabi katakan satu yang selamat dari mereka, dari umatnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Isa, satu saja yang selamat. Siapa mereka? Yang masih utuh di atas syariat yang benar. Ahlus sunnahnya umat saat itu, yang mereka tidak berpecah belah. Atiullah wa atiur rasul. Saat itu rasulnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah Allah adalah Allah menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad. Dan ini penting para jemaah. Pemahaman seperti ini penting. Allah turunkan syariat itu kepada Nabi Muhammad dan sudah disempurnakan. Nabi Muhammad ajarkan satu persatu sampai tuntas, sampai turun ayat yang melegitimasi tentang kesempurnaan syariat yang disampaikan oleh Nabi. Sampai ketika Fathu Mekah, terbebasnya kota Mekah, Nabi berpidato secara khusus dan bertanya kepada manusia saat itu yang hadir. Wallahu ta'ala berapa ribu manusia, berapa ratus ribu manusia tidak disebutkan secara pasti. Di depan mereka, dan mereka saat itu para jamaah, khusus saat itu kumpul sekian banyak di hadapan Nabi itu, intinya mewakili dunia itu para jamaah. Nabi mengatakan, ala hal ballagtu, ketahuilah apaku sudah menyampaikan. Maka kata manusia, qad ballagta, engkau telah menyampaikan seluruhnya. Sampai dikatakan tidak ada burung yang terbang di langit, melainkan Rasulullah telah terangkan hikmahnya. Tidak ada malamnya bagaikan siangnya,
siangnya bagaikan malamnya. Artinya semua syariat itu sudah dijelaskan oleh Nabi dan sudah diajarkan, sekaligus Nabi sendiri yang praktek. La yazighu anha illa halikun, kata Rasulullah. Tidak ada yang melenceng darinya kecuali pasti akan hancur. Nah, syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun juga sama. Menuntut dari umat Muhammad agar jalani syariat itu dengan utuh, penuh, jangan berpecah belah. Jangan ada umat Muhammad yang berbeda dalam ibadah. Berbeda artinya nyimpang dari syariat tadi. Ini penting. Allah turunkan syariat plek kepada nabinya, dan Nabi ajarkan. Tugasnya apa umat Muhammad ini? Jalankan syariat itu sebagaimana yang diturunkan. Jangan berpecah belah. Karena kalau sudah berpecah belah, artinya keluar dari yang diwahyukan, keluar dari syariat yang diturunkan. Betul nggak kira-kira? Hah? Betul atau tidak? Ini saya ulangi lagi ya. Inilah berbahayanya tuh di situ. Allah menurunkan syariat kepada Nabi, dan Nabi sudah sempurnakan. Kemudian perintahnya apa? Jalani syariat ini dengan utuh. Jangan dipecah-pecah. Jangan dipecah-pecah atau memecah diri. Nah, berarti kenapa perpecahan itu tidak disukai di dalam Islam? Karena begitu berpecah, maka dia nyimpang dari syariat yang asli. Betul atau tidak? Itu masalahnya. Ketika manusia menyimpang atau berpecah, maka dia keluar dari keaslian syariat ini. Dan itu yang berbahaya. Itulah bahayanya berpecah belah. Makanya sampai Allah menyatakan apa? Dalam surah Ali Imran itu, ya, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pada surah Ali Imran ayat 103 dipersiapkan. Ali Imran 103. Dibaca ayatnya. Dibaca artinya. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum al-ayah. Dibaca artinya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Lihat ayat ini para jamaah. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yakni kepada syariat ini, kepada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepadanya seluruhnya. Wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah. Sekarang sudah berpecah belah, tapi umat tidak menyadari. Seharusnya kita berpikir sekarang gimana para jamaah? Yang kita pikirkan adalah menyelamatkan diri kita agar bagaimana kita ini tetap berada di atas syariat yang sebenarnya, berada di atas agama Allah yang sebenarnya, dan jangan sampai diri kita berada di atas puing-puing perpecahan itu. Karena sudah pasti kalau kita berada di atas puing-puing perpecahan itu tempatnya di neraka. Sudah pasti itu. Ketika posisi kita sekarang mengaku sebagai seorang muslim, ini penting para jamaah.
ternyata status kita ada dalam perpecahan. Dari sekian ribu perpecahan yang ada, kita ada pada salah satu dari mereka. Kita beriman kepada Allah sesuai dengan pecahan tadi. Kita belajar fikih sesuai dengan pecahan tadi. Kita memahami Allah, sifat-sifat Allah sesuai dengan pecahan tadi. Di mana kita? Di mana Islam kita nanti di hadapan Allah? Kenapa? Karena kalau kita berada dalam perpecahan, artinya kita membangun agama kita tidak di atas agama yang sesungguhnya, melainkan kita sudah berada di atas yang dipecah-pecah tadi. Nah, yang dipecah-pecah ini sudah mendirikan agama sendiri, meskipun mereka masih menyatakan agama Islam. Dari pemahamannya, akidahnya, cara memahami Tuhannya, cara memahami syariat Tuhannya, masing-masing perpecahan itu berbeda-beda. Bukankah demikian? Sudah terjadi ini. Maka yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan diri kita agar tidak mengaku sebagai muslim tapi berada dalam perpecahan. Yaitu ikutilah perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, al-ayah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Itu yang harus kita pikirkan. Mari kita kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu jalan yang paling selamat. Ketika Nabi bercerita tentang 73 golongan yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka, dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan satu yang masuk surga adalah al-jamaah. Kemudian di riwayat At-Tirmidzi, Nabi sendiri yang menafsirkan, hadisnya hasan gharib, di mana kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Di hadis lain, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini bersama sahabatku berada di atasnya. Ini para jemaah. Artinya keislaman kita sekarang yang hidup di tahun 2021 ini, maka kalau ingin kita menjadi satu golongan yang masuk surga tadi, maka pastikan Islam yang kita jalani, Islam seperti yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Saat itu. Pastilah kita selamat. Ketika kita menjalani keislaman ternyata sudah berpecah dari keaslian Islam yang dipakai, dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya, pastilah kita akan termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Permasalahannya para jamaah, banyak kita terprovokasi oleh suara-suara sumbang dari iblis. Lu kita ini hidup sekarang, apa bisa kita menjalani keislaman seperti di zaman Nabi? Itu yang provokasi yang paling berat dan paling berbahaya para jamaah. Banyak masyarakat dicekoi dengan seperti itu. Kita ini zaman sekarang masa disuruh seperti kita Nabi? Mungkin, apa mungkin? Nabi sudah ribuan tahun kata mereka. Padahal permasalahannya mudah para jamaah. Apakah Allah tidak akan menjaga agamanya, keaslian agamanya? Itu yang tidak mereka pikirkan. Pasti Allah akan menjaga Islam ini sampai hari ini. Kebenarannya yang mutlak pasti dijaga sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Apa buktinya? Banyak buktinya. Yang pertama, Islam, Quran masih utuh sampai kepada kita. Masih utuh. Kemudian hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang permasalahan yang terjadi di masa Nabi dan para sahabatnya juga sudah dibukukan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di masa Nabi dan para sahabatnya terekam dalam hadis-hadis yang sudah dibukukan oleh ulama. Kalau tidak ada pada Bukhari, ada pada Muslim. Kalau tidak ada pada Muslim, ada pada Abu Dawud. Kalau tidak pada Abu Dawud, ada pada At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau tidak ada Mustadrak Al-Hakim, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Ad-Dailami, ada dan lain sebagainya. Di sana diterangkan, dikisahkan bagaimana keislaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tentu bainas sahih wal hasan wad dhaif. Antara hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Kenapa dhaif juga dimunculkan?
ulama menulis agar kita tahu bahwa ini hadis dhaif. Sebab nanti jangan-jangan dimunculkan oleh orang yang ingin merusak Islam. Setelah kita tahu, kita tidak terpengaruh dengannya. Yang kita lestarikan, yang kita amalkan, paling tidak yang pertama sahih, setidak-tidaknya hasan. Wallahi, inilah kebenaran para jamaah. Sampai hari ini Islam yang benar masih bisa dilacak, masih bisa dipelajari, dan masih bisa ditegakkan. Ya, semoga kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita benar-benar disentuh oleh Islam yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini para jamaah. Semoga kajian kita benar-benar diridhai oleh Allah dan menjadikan ziyadatul ilmi wal hasanat, tambahan ilmu dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.